Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah catat, Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sedang membahas tentang orang-orang yang diharamkan menerima zakat, dan yang sudah kita bahas yaitu orang-orang kaya haram terima zakat, kemudian orang kafir, kemudian keturunan Nabi dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Siapa yang wajib kita tanggung nafkahnya, maka di saat itu orang itu tidak boleh kita berikan zakat. Maka orang tua, seorang ayah tak boleh memberikan zakat kepada anaknya. Suami tak boleh berikan zakat kepada istrinya. Anak juga tidak boleh berikan zakat kepada ayah ibunya. Tapi semua orang yang tidak wajib kita tanggung nafkahnya, maka dibolehkan untuk diberikan zakat, walaupun keluarga dekat. Makanya istri tidak wajib menanggung nafkah suami, karena suami bukan tanggung jawab istri sebagai dalam nafkah. Maka suami boleh diberikan zakat oleh istrinya. Tak boleh berikan zakat kepada keponakan apabila ayahnya telah meninggal, karena itu langsung beralih kepada para wali, yaitu kakek dan saudara-saudara kandung dari ayahnya. Jadi tidak boleh berikan zakat kepada keponakan kalau ayahnya sudah meninggal, karena itu menjadi tanggung jawab nafkah kita sebagai paman, sebagai kakek. Tapi kalau ayahnya masih ada dan mereka hidup dalam keadaan miskin, boleh berikan zakat kepada adik kandung, karena adik kandung bukan tanggung jawab nafkah kita. Jadi kuncinya Bapak Ibu yang harus dipegang adalah orang yang dalam syariat menjadi tanggung jawab nafkah kita
maka orang itu tidak boleh kita berikan zakat, karena yang diwajibkan nafkah bukan zakat. Gitu. Tapi secara syariat bukan tanggungjawab nafkah kita, boleh kita berikan zakat. Bahkan isteri, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud, hadis dari isteri Ibnu Mas'ud yang kita bacakan minggu lalu, itu bahkan kata Rasulullah, lebih utama isteri memberikan zakat kepada suaminya yang miskin daripada memberikan zakat kepada orang lain. Begitu. Nah, itu kalau seputar masalah zakat. Tapi kalau sedekah yang bukan wajib, itu sedekah sunnah, itu tidak terbatas, kepada siapa saja boleh. Suami boleh sedekah ke isteri, bahkan itu lebih baik daripada sedekah ke isteri orang. Bagus sedekah ke isteri sendiri. Isteri boleh sedekah ke suami, ayah boleh sedekah ke anak, anak boleh sedekah ke ayah. Kalau bukan zakat, maka bebas. Bahkan lebih utama memberinya kepada orang-orang yang terdekat. Karena kata Rasulullah, dan juga disebutkan dalam ayat, sedekah terbaik adalah untuk orang tua lebih dahulu, kemudian kerabat-kerabat. Jadi kalau sedekah itu tak mesti kita kasih ke yang miskin. Kita sudah punya gaji, orang tua kita pun belum pensiun. Memberikan ke orang tua adalah sebuah kebaikan, karena itu akan memunculkan ridha dari orang tua. Ingat kembali hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridha Allah di atas ridha orang tua, dan kebencian Allah di atas kebencian orang tua. Makanya memberikan sedekah itu tidak terbatas, jadi tidak berlaku seperti ketentuan zakat. Okey, baik. Berikutnya, orang berikutnya yang haram menerima zakat. Ini orang terakhir. Tadi orang yang kita bahas adalah orang yang haram terima zakat, yang kita wajib menanggung nafkahnya, itu tidak boleh terima zakat. Nah, sekarang yang terakhir adalah alla yakuna balighan aqilan hurran. Tidak boleh terima zakat orang yang baligh, berakal dan merdeka. Artinya dan bukan merdeka. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang belum baligh. Juga tidak boleh diberikan kepada orang gila. Juga tidak boleh diberikan kepada orang bodoh. Bodoh itu maksudnya dia tidak gila, tetapi akalnya bodoh, ya, idiot atau autis, yang dia tidak tahu manfaat daripada harta yang diberikan, itu tidak boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu ditegaskan juga sama. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan ayyakuna qabidaz zakah rasyidan. Orang yang menerima zakat itu harus rasyid. Rasyid itu baligh, berakal dan tidak bodoh. Jadi kalau begitu, seorang anak yang belum baligh, maka dia tidak boleh terima zakat. Oh, dia miskin, maka kita memberikan zakat kepada yang menanggung nafkah dia. Ini ada anak-anak miskin, anak yatim miskin, bukan ke dia yang kita beri. Umur baru 7 tahun, miskin, yatim, maka yang kita berikan zakat bukan ke dia, tapi yang menanggung nafkah dia. Siapa yang tanggung nafkah dia? Kakeknya. Ke kakeknya, kalau kakeknya masuk kategori 8 kelompok yang berhak terima zakat.
Jadi semua ulama sama. Mazhab Maliki juga mengatakan ayakuna amiluz zakah balighan fala tu'taz zakah liqasir. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada yang kurang, arti kurang umurnya, belum balik, dan kurang akalnya. Nah, mazhab Hambali itu sedikit menambahkan, dibolehkan memberikan zakat kepada anak-anak wal majnun dan orang gila, lakin yaqbidha waliyus saghir wal majnun anhuma, tetapi yang memegang zakat itu adalah wali dari anak kecil dan orang gila tadi. Jadi kalau mazhab Hambali masih membolehkan, jadi tetap punya anak-anak, tetap zakat itu punya orang gila, cuma yang mengelola adalah wali. Kalau mazhab lain total tidak boleh, kalau belum balik, apalagi orang gila, tidak boleh terima zakat. Dan yang kita berikan pun bukan ke dia. Kalau dia dipelihara oleh seseorang dan orang yang peliharanya miskin, maka orang yang peliharanya yang kita berikan zakat. Jadi kalau mazhab Hambali memang untuk dia, cuma nanti dikelola oleh wali, otomatis pemberiannya ke wali. Kalau mazhab lain tidak ada cerita wali-wali, tetap atas nama anak-anak dan orang gila tidak boleh terima zakat. Kenapa? Karena dia menjadi tanggungjawab nafkah walinya. Kalau walinya miskin, maka zakat masuk ke kategori miskin. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya adalah orang yang kelima yang tak boleh terima zakat adalah orang yang belum balik, kemudian orang gila atau bodoh. Bodoh ni bodoh, ya, bodoh idiot, tak bisa mengelola harta. Dia tidak gila, cuma bodoh. Nah, itu juga tidak bisa menerima zakat. Jadi kalau mau bantu dengan apa? Ya, bantu dengan sedekah. Ya, kalau mau bantu orang-orang begini, bantu dengan sedekah, infak, hadiah. Nah, begitu. Baik. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada tambahan. Ini 5 dalam kitab ini. Nanti dalam kitab lain ada tambahan satu lagi orang yang haram terima zakat, yaitu orang yang ditanggung nafkahnya oleh orang kaya. Jadi ada tambahan satu lagi di dalam kitab yang lain disebutkan, orang yang tidak boleh terima zakat berikutnya adalah orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh orang kaya. Contoh, istri miskin. Seharusnya istri memang miskin, karena istri itu tak punya harta kecuali mahar. Ketentuan dalam syariat, istri kan bukan orang yang bekerja. Istri itu dalam Islam itu disuruh lindungi, disuruh sayang-sayang, disuruh kasih belanja, disuruh kasih hadiah, disuruh belikan apa yang dia mau selama itu kebutuhan untuknya. Make up, kalau dia mau martabak, beli martabak. Kalau dia mau mie goreng basah, beli mie goreng basah. Oh, dia mau tambahan emas, kasih tambah setengah manyam. Istri itu orang yang dimanja-manja dalam Islam. Jadi pada dasarnya istri itu tidak kerja. Dari masa Nabi itu istri bukan pekerja. Sampai sekarang orang Arab itu rata-rata masih berpegang teguh dengan keadaan itu. Makanya kenapa istri-istri di Arab itu rata-rata, ya Pak, itu waktu kawin aja langsing-langsing. Begitu sudah setahun 2 tahun setelah perkawinan, itu kalau mulai ibu doh menyamping begitu kan. Jadi kalau mulai tembun-tembun, mulai gemuk-gemuk istri-istri di Arab. Kenapa begitu? Ya karena mereka kerjanya di rumah.
di rumah masak, bayangkan sekali masak sekali cilet, sekali masak sekali cilet. Ada berapa kali masak, tetap dia yang coba duluan. Jadi kerjanya dinafkahi, dikasih belanja, disuruh macam-macam lah. Itu isteri-isteri di Arab itu dimanja. Makanya begitu keadaannya. Jadi seandainya istri miskin, dia tidak punya harta kecuali yang dia simpan apa yang telah diberi oleh suaminya. Tapi suaminya kaya. Bolehkah memberikan zakat ke istri ini dari seseorang? Ini bukan zakat suami ke istri. Kalau zakat suami ke istri memang tidak boleh, karena itu wajib ditanggung nafkah. Nah sekarang kita mau kasih zakat ke seorang istri orang yang suaminya kaya. Jawabannya tak boleh, karena dia ditanggung nafkahnya oleh orang kaya. Saya pernah diajukan pertanyaan oleh honorer di kampus. Dia kerja, ibu-ibu nih honorer yang kerja, yang gajinya 1,5 juta, kan? Ditanya, Ustaz, kami boleh terima zakat tak? Ya, saya bilang tak boleh selama suami ibu kaya. Lalu baru dikasih tahu suaminya begini. Jadi kalau suaminya kaya, maka istrinya pun yang wajib ditanggung nafkah oleh orang kaya ini, maka orang itu pun tidak boleh menerima zakat, walaupun zakat itu dari orang lain. Begitu. Jadi siapapun yang ditanggung nafkah oleh orang kaya, yang masih dalam tanggungan. Makanya anak-anak orang kaya, walaupun keadaannya kayak orang miskin, Pak, bertahi hidung, ingus keluar sendiri, kan? Kemudian pakaiannya luduh begitu, tapi dia ayahnya kaya, tak boleh kasih zakat kepada orang yang masih di dalam tanggungan orang kaya. Ini jangan sampai istri-istri merasa miskin berebut-rebut cari zakat, padahal suami kok kaya-kaya Pak suami. Nah, itu begitu di dalam kitab lain tambahan orang yang keenam yang haram menerima zakat. Okey, baik. Dengan begitu, maka itulah kelompok orang yang tak boleh terima zakat. Jadi kalau dibilang tak boleh, haram, jangan terima. Ya. Baik, itu sudah selesai. Kita masuk ke judul yang baru, yaitu tentang daf'uz zakah ilal imam wa ikhrajul insan zakata nafsih. Yaitu tentang ketika mengeluarkan zakat, kita keluarkannya melalui pemerintah, Baitul Mal, atau boleh mengeluarkan langsung sendiri. Ini kita sudah kena kewajiban zakat. Apakah harus ke Baitul Mal? Al-Imam ini maksudnya pemerintah, atau boleh langsung keluarkan sendiri? Nah, ini yang akan dibicarakan. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama, mengeluarkan zakat melalui pemerintah atau Baitul Mal, itu hukum dasarnya boleh. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal 'amilina 'alaiha, jadi ketika Allah menyebutkan wal 'amilina 'alaiha, salah satu daripada salah satu daripada kelompok yang menerima zakat yaitu kepada amil, kepada amil. Kalau ketika disebutkan amil, otomatis amil itu diangkat oleh pemerintah, karena amil itu SK-nya SK sah dari pemerintah. Pak kecil yang mengangkat amil resmi dari pemerintah. Kalau sudah ada amil, sedangkan tugas amil adalah mengumpulkan lalu mendistribusikan, dengan begitu maka lembaga pemerintah adalah lembaga yang sah untuk mendistribusikan zakat. Maka oleh karena itu kita pun boleh memberikannya kepada Baitul Mal. Ini hukum dasarnya dulu. Jadi ini
yang menjadi dalil boleh memberikan kepada Baitul Mal, dan itu dilakukan dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pemerintah pun ketika mengangkat amil, karena ini berurusan dengan harta yang wajib, maka yang diangkat adalah orang-orang yang adalan wasiqatan. Seharusnya amil yang diangkat itu adalah amil yang adil. Adil itu maksudnya dia tidak fasik, bukan pelaku dosa besar. Wasiqatan, dan juga amanah, amanah. Jadi ini nanti berhubungan dengan kepercayaan dari orang yang memberi zakat. Kalau seandainya amil atau orang yang bertugas di Baitul Mal tidak amanah, tentu akan menimbulkan hukum kita boleh memilih pilihan kedua, yaitu membayar zakat sendiri. Jadi dasar hukum memberikan zakat atau membayarkan langsung dengan tangan sendiri itu pun dibolehkan berdasarkan surat Al-Ma'arij ayat 24-25. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Pada setiap harta orang kaya, maka di dalamnya ada kewajiban untuk orang-orang yang telah ditentukan. Lisail wal mahrum, boleh diberikan kepada yang meminta, boleh kepada yang tidak meminta. Ya, maksudnya enggak semua orang meminta-minta. Otomatis yang tidak meminta pun harus kita cari kalau dia berhak menerima zakat. Nah, ayat ini itu ingin mengajarkan bahawa kalau seandainya Allah menyebut dalam setiap harta itu ada kewajiban zakat bagi yang sudah berhak mengeluarkan zakat, lalu dikeluarkan kepada orang yang minta dan orang yang tak meminta, berarti ayat ini sedang bicara tentang setiap pribadi yang sudah diberikan nikmat oleh Allah itu langsung boleh keluarkan ke fakir, miskin atau orang-orang yang dia ingin berikan selama masuk kategori penerima zakat. Nah, ini dalil menunjukkan boleh untuk mendistribusikan zakat langsung, tidak mesti harus kasih ke Baitul Mal. Karena ini banyak pertanyaan, bolehkah kami memberikan zakat langsung sendiri? Jawabannya boleh. Nah, sekarang baru kita lihat, seandainya kita diberi pilihan kasih ke Baitul Mal punya pemerintah atau bayar sendiri, mana yang lebih utama? Para ulama menjawab, fa in kana malu zakah khafiyan aw batinan, seandainya bentuk harta kita yang wajib dizakatkan itu bentuknya adalah harta yang tersembunyi, maksud harta tersembunyi cuma kita yang tahu. Contoh, az-zahab wal fiddah wa amwalut tijarah, contohnya emas, perak atau harta perniagaan. Emas kita, perak kita simpan di rumah kita, orang tak tahu udah kena zakat atau tidak pun orang tak tahu. Itu disebut harta tersembunyi, cuma kita yang tahu. Ini yang model-model begini, para ulama mengatakan jaza lil malik ay yufarriqaha bi nafsiha aw ay yadfa'aha ila al imam. Maka pemilik harta tersebut boleh pilih, boleh bagi sendiri, boleh kasih melalui pemerintah,
dalam tanda kutip baitul mal, ya. Jadi terserah kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya punya harta yang tersembunyi, artinya pemerintah pun tidak tahu kalau dia punya emas berapa, dia punya perak berapa. Kalau orang jualan pun pemerintah tidak tahu berapa keuntungan yang sebenarnya. Nah, tipe seperti ini boleh langsung bayar sendiri, tapi kalau dia mau kasih ke pemerintah pun boleh. Jadi itu tergantung pilihannya, ya. Karena pemerintah adalah perwakilan daripada rakyat-rakyat yang miskin. Jadi ya terserah dia. Itu kalau harta yang tersembunyi. Kategori kedua, wa in kana malu zakat zahiran. Kalau harta itu harta yang nampak, ya, maksud nampak, tidak bisa ditutupi. Contohnya al-mawashi, yaitu binatang ternak. Kita pelihara binatang ternak, kita pelihara kambing. Kambing kita di kebun, di jalanan, kan nggak bisa kita sembunyikan tuh. Kan tidak ada orang pelihara kambing dalam rumah. Jadi orang kampung tahu semua kita pelihara kambing. Sampai jumlah kambing pun diketahui orang. Ini tidak bisa kita sembunyikan. Ataupun az-zuru', ya, pertanian, ya, apakah pertanian, wasimar, ataupun perkebunan, orang bisa lihat, tidak mungkin kita sembunyikan. Nah, yang model-model begini, ya, menurut Hanafi dan Maliki itu lebih bagus diberikan kepada pemerintah, yang kira-kira orang banyak pun tahu itu harta kena zakat. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu lebih utama diberikan kepada pemerintah, karena pemerintah yang bisa mendistribusikan kepada orang lain yang miskin, yang mungkin kita tidak tahu berada di mana tempatnya. Tapi menurut Syafi'i dan Hambali tidak mengapa, ya, walaupun harta itu harta yang nampak, tidak mengapa kalau hasil padi, hasil zakat binatang ternak langsung kita bagikan ke fakir miskin, ya, dengan tangan kita sendiri, maka itu tidak bermasalah, ya. Mazhab Hambali menambahkan boleh diberikan kepada mustahik zakat dengan tangan sendiri, tidak wajib melalui pemerintah. Apalagi pemerintah di saat itu diragukan amanahnya. Nah, jadi disangkut pautkan dengan amanah. Amanah apa enggak? Kalau enggak amanah, enggak usah kasih ke baitul mal. Bagus langsung bagi sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan begitu, ya, maka kita tahu bahwa para ulama mengambil kesimpulan dari ayat dan dalil-dalil yang lain, zakat itu boleh diberikan ke baitul mal punya pemerintah, boleh diberikan langsung dengan tangan sendiri. Namun ketika kita mendapatkan pemerintah tidak jujur memberikannya kepada yang berhak, maka membagi dengan tangan sendiri lebih utama. Nah, makanya itu perlu ditinjau keadaan pemerintah. Kalau uang haji saja diambil untuk pembangunan IKN, apalagi kalau model-model uang-uang dari zakat, ya, itu langsung tidak usah kasih ke pemerintah, bagi aja sendiri, Pak. Kita kasih ke baitul mal. Baitul mal waktu dibagi itu bukan kepada yang berhak. Contohnya suka-suka baitul mal. Kalau dia punya saudara, dia kasih ke saudaranya sendiri. Kadang-kadang dia kasih beasiswa untuk orang ngambil S3. Orang ngambil S3 itu rata-rata memang orang mampu, dikasihnya, ya. Sedangkan kita berada di lingkungan orang yang banyak fakir dan miskin, kita kasih ke baitul mal, tidak pernah balik ke fakir miskin di sekitaran kita. Maka di saat kondisi seperti itu lebih bagus bagi sendiri. Udah bagi aja sendiri di kampung, bagi aja sendiri udah.
kita kasih zakat ke saudara-saudara kita yang miskin, udah kasih bagi aja sendiri, tidak usah melalui Baitul Mal kalau memang kita meragu-ragukan cara mereka melakukan distribusi atau kurang amanah. Tapi kalau amanah seperti masa Nabi, ya otomatis lebih bagus ke pemerintah karena lebih merata didapatkan oleh fakir miskin. Nah, begitu tentang keadaan apakah kita bagi ke pemerintah atau lebih bagus bagi sendiri, ya.